Baiklah, kembali lagi di praktikum pemrograman perangkat bergerak. Hari ini kita akan belajar tentang API. Kita belajar tentang REST API, REST API, di mana sebelumnya jika API kalian membuat sendiri dengan cara kalian bisa membuat sendiri dengan cara PHP atau kalian bisa membuat sendiri dengan cara Python dan juga kalian bisa membuat sendiri dengan JSON. Nah, di sini kita akan belajar REST API mengambil dari berita yang ada dari website. Jadi dari websitenya CNN Indonesia, dari websitenya CNN Indonesia kita ambil jika versi React Native-nya dari website CNN Indonesia, nanti beritanya itu nanti kita ambil ini. Jadi beritanya akan kita ambil untuk kita masukkan ke aplikasi kita. Nah, kalau dilihat ini beritanya ada 1, 2, 3, lebih ya, lebih dari 5 lebih dari 5. Kalau misalnya kita hanya menggunakan halaman biasa, maka kita harus membuat 5 halaman tersebut. Pasti capek kan? Nah, kalau dengan API ini kita cuma membutuhkan 1, 2, 3, 4, hanya 4 halaman saja. Ini about.js ini juga untuk tentang aplikasi. Kita mempersiapkan untuk home.js, news detail, dan juga ya tentu saja app.js. Nah, untuk home-nya sendiri sesuai dengan modul. Nah, ini kalian install dulu aja kalau menggunakan lokal, menggunakan npm install React Navigation native. Nah, untuk kalian yang menggunakan npm ini juga sepertinya sedikit lambat juga tergantung versi node kalian. Karena saya tadi mencoba install untuk menggunakan npm, dia banyak errornya. Jadi saya menggunakan yarn add React Navigation. Di sini juga saya menggunakan yarn add React Navigation. Di sini tetap menggunakan Expo. Ini sudah yarn add native base, dan ini ada yang baru untuk bottom tabs. Nah, bottom tabs itu apa sih? Jadi bottom tabs itu adalah seperti ini. Kalau kalian membuat desain itu pasti ada menu di bawah ini kan. Nah, ini namanya adalah bottom tabs. Ini fungsinya untuk kalian mempermudah menu kalian. Nah, ini menggunakan bottom tabs. Oke. Untuk beberapa komponen kalian bisa lihat sendiri juga untuk nanti di native base. Jadi tidak hanya ada bottom tabs, ada juga modal, ada juga slider dan lain sebagainya. Oke. Nah, menurut dari modul, seperti biasa, kalian siapkan untuk desain halaman Anda. Jadi Anda siapkan desain halamannya. Dan di sini saya mengikuti desain saya sendiri. Sudah ada desain halamannya. Di sini ada selamat datang kembali. Nah, ini juga sudah ada selamat datang kembali untuk home-nya. Nah, di sini kita memerlukan sebuah list, di mana saya sudah constant terlebih dahulu. Saya buat state-nya terlebih dahulu, yaitu state list, nama list saya adalah data. Saya buat state-nya. Setelah sudah menyiapkan list, yang selanjutnya adalah kita siapkan untuk API-nya. Dengan cara bagaimana? Juga sudah ada saya beri di modul ya. Untuk API kita menggunakan asin sini get berawal. Karena ada asin, kita menggunakan try and catch. Lalu kita kopaskan fetch-nya, kita kopaskan, ditutup dengan semikolon. Lalu bawahnya dipanggil JS-nya. JS sama dengan nah, sekarang kita set state. Fungsinya state untuk memasukkan. Jadi ini sebenarnya file JSON ini. Nah, file JSON ini berbentuk list. Jadi kita akan memanfaatkan flat list, di mana flat list itu akan berguna untuk scroll yang tak terbatas, scroll tak terhingga. Nah,
kita panggilkan untuk dimasukkan di list menggunakan set state. Di sini data dua JSON data. Nah, di sini kita menggunakan post karena di sini ada post ya. Di sini memang ada. Nah, di sini ada yang post. Nanti kalian bisa lihat linknya, dibuka saja. Post lalu ditutup dengan semikolon. Terus kalau ada catch-nya, error, catch error, kita berikan nanti sini kita pakai finally. Set state. Loading. Terus gunakan komponen didmon. Komponen didmon sudah kemarin juga sudah ya di splash screen. This dot get news. Ini dipanggil. Nah, terus kita buat render item di sini. Kita buat show news saja. Show news dalam kurung berawal item. Nah, di sini kita const navigation. Disprops. Nah, jadi fungsinya di sini ada fungsi disprops. Kita menerapkan beberapa pelajaran kita di ini ya, PBO, Object Oriented Programming. Nah, kita terapkan di sini. Kita terapkan di sini Project Oriented Programming yang mana ada beberapa objek yang nanti dilemparkan ke halaman selanjutnya. Ini fungsinya adalah untuk mempersingkat line kode kita. Sini ada traceable agar beritanya bisa di ini kan, bisa di klik nanti ya. Nah, terus baru ini di teksnya. Di teksnya nanti yang dikeluarkan adalah item yang dipanggil. Ini sudah jadi. Nah, nanti dipanggil di flat list-nya. Ini kita menggunakan flat list di sini. Jadi nanti ada rendernya. Render itu untuk dikeluarkan. Ini aku rasa nggak perlu dijelaskan yang lainnya. Jadi flat list ini nanti dia memerlukan parameter render untuk mengeluarkan ininya, untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan isinya. Nah, terus di parsable ini di sini kita akan memanggil navigation.navigate. Navigation.navigate ini adalah nanti kita buat baru di app.js, yang mana nanti ketika diklik, dia akan ke news detail ini. Oke.
Lalu ini untuk image-nya karena kita menggunakan native base, kita menggunakan source, di mana URL-nya, jadi source-nya itu juga diambil dari si JSON file-nya. Kalau bisa dilihat di JSON file itu kan ada thumbnail. Nah, kita panggil thumbnail-nya ini, jadi untuk gambar setiap ininya, gambar dari setiap box-nya. Nah, ini untuk image-nya sudah, lalu untuk teksnya juga kita stylingnya biar dia teksnya di style, biar dia lumayan. Terus di sini dipanggilkan item.title. Nah, di sini untuk thumbnail juga sudah item.thumbnail untuk gambarnya, untuk judulnya berarti item.title. Lalu di sini untuk di flat listnya ya udah kita panggilin aja. Kita panggilin di sini itu menggunakan render item sama dengan kita panggil this dot show. Nah, udah. Ini kita udah panggil show news-nya di sini. Oke, ini untuk news halamannya kita kita beralih ke news detail dulu. Seperti biasa untuk di news detail saya tidak perlu apa namanya, saya tidak perlu terlalu ini ya, saya tidak perlu terlalu bagus-bagus juga di news detailnya. Saya menggunakan box, tetap menggunakan boxnya. Lalu di sini saya menggunakan image-nya biar ada gambarnya. Image. Untuk image-nya juga source-nya juga sama, saya samakan dengan yang thumbnail tadi. Source. Dan di sini itu ada suatu hal yang baru, mungkin ada beberapa yang sudah tahu. Kita konskan, di sini ada untuk kita ambil datanya dari halaman sebelumnya menggunakan route.params.data. Nah, jadi ini tadi yang params tadi yang saya katakan ketika diklik data item ini. Nah, ini yang navigation this props. Nah, ini ketika diklik dia akan memberikan variabel data ini, data item, dia akan diberikan ke halaman news detail. Jadi dia punya variabel di sini. Jadi dia punya nilai. Dan nilainya nanti sama dipanggil di sini. Thumbnailnya dipanggil untuk apa namanya, untuk teksnya, judulnya dan lain sebagainya juga dipanggil. Jadi kita kopaskan aja untuk judul-judul tadi. Dan ini ada hal yang baru juga. Ini saya menggunakan link. Di mana link ini sama seperti Pressable kalau di native base. Nah, di sini saya juga akan menggunakan teks. Itu untuk read more-nya. Dan saya berikan style. Saya berikan styling di linknya. Nah, ketika nanti ketika dilihat di sini, nah ini kan masih home. Saya gunakan yang ini saja. Nah, ketika dilihat nanti wait bentar. Ini dia akan error karena dia apa namanya? Datanya dia belum diberi. Jadi dia dia akan error seperti ini. Nah, ini biarkan dulu aja. Sekarang kita ke about.js. Kalau about.js ini udah seperti itu, udah seperti biasa. Nah, ini kita melakukan suatu hal yang baru, di mana suatu hal yang baru di sini kita menggunakan yang tadi, yang apa namanya, saya katakan tadi, bottom tab, itu menggunakan bottom navigator, tab navigator,
juga menggunakan tap screen. Ini untuk home-nya sudah ada di pojok kiri, pojok kanan bawah itu. Kalau kita mau tambahkan yang about, kita tambahkan aja profile, sorry. File. Nah, ini sudah ada. Jadi udah ada button baru ini di sini. Kalau diklik dia akan berubah ke profile dan di sini dia akan berubah ke home. Nah, di sini saya memberikan seperti biasa, saya nggak mau ada header. Kalau mau menyembunyikan headernya, tinggal dikasih di optionnya. Jadi ini tab-tab ini ada optionnya. Ketika kalian berikan option header shown false, dia akan disembunyikan headernya. Nah, di about ini yang di about masih ada. Nah, dia sudah hilang. Lalu jika ingin menambahkan icon, maka kita tambahkan screen option di sini. Ya sudah ada, sudah saya berikan di modul juga screen optionnya. Nah, di sini saya menggunakan icon dari vector icon, expo vector icon. Kalian bisa melihat juga dokumentasinya. Di situ banyak untuk expo vector icon. Kalian bisa cari misalnya home, kalian enter. Nah, di sini ada home. Kalian bisa pakai filter karena yang saya importkan adalah material community icon. Maka saya pilih yang material community icon. Dan di sini ada banyak home icon di sini. Tinggal nanti dikopaskan aja yang icon name ini, home circle, ngubahnya di sini. Kalau home ya berarti home circle. Ngubahnya di sini aja. Oke, ini untuk ininya sudah, lalu kita inisiasikan lagi. Kita inisiasikan untuk stack screen. Nah, di sini ada stack screen, news detail. Ya, kemarin banyak yang error di 01. 01 banyak yang error. Jadi kalau kalian menuliskan setiap kodenya, berhati-hati. Dan pastikan itu udah benar kodenya. Kalau kalian memang mau kopas, tidak buat dari nol, kalian hati-hati setiap lain kodenya. Jadi di 01 kemarin masih banyak yang keliru kodenya, makanya dia akan merah error. Oke, sudah. Ini untuk indeksnya. Kita showkan semuanya sekarang. Nah, ini ketika sudah di refresh. Jadi untuk nge-refreshnya karena dia menggunakan flatlist, ini dia unlimited dan ketika sudah diklik sebenarnya, kalau diklik dia akan langsung ke halaman selanjutnya. Jika di read more, kalau di read more dia akan ke halaman beritanya. Oke, kalau mau diulangi, di refresh aja, device-nya dimatikan, dihidupkan lagi. Nah, ini untuk refresh-nya masih dengan cara manual. Oke, gitu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke Devi dulu ya, karena untuk akhir-akhir ini juga saya sedikit sibuk, jadi ada beberapa laporan dan tugas yang harus saya selesaikan. Ada beberapa laporan yang harus diselesaikan minggu ini juga. Jadi kemungkinan nanti yang praktikum sebelumnya secepatnya akan saya upload ke mungkin ke GitHub untuk kodenya dan nanti kalian bisa pelajari di situ. Ya, terima kasih. Sekian untuk video saya. Saya undur diri karena ada kegiatan yang lain.